Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Siaan dengan nomor induk mahasiswa 2892050078. Saya dari Prodi Manajemen semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pasar Uang dan Modal yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Manajemen investasi dan portofolio di pasar modal. Adapun pengertian investasi yaitu investasi itu adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi juga diartikan sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa-masa yang akan datang. Menurut Abdul Halim, investasi memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko. Alasan berinvestasi: 1. Produktivitas yang terus mengalami penurunan. Yang kedua, tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan yang cenderung meningkat. Kemudian, bentuk investasi. Ada dua, investasi properti, yaitu investasi dalam bentuk properti seperti emas, tanah, rumah, dan lain-lain yang memungkinkan nilainya meningkat untuk waktu yang akan datang. Kemudian, investasi ekuitas. Investasi ini adalah investasi yang berhubungan dengan pembelian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam BEI atau tidak. Adapun produk investasi yaitu produk investasi dengan pendapatan tetap atau fixed income investment. Contohnya itu seperti deposito dan tabungan. Produk investasi pertumbuhan atau growth income investment. Hasil tidak pasti sesuai harga pasar, contoh emas, tanah, bangunan, barang koleksi, dan mata uang asing. Masalah-masalah dalam berinvestasi. 1. Keterbatasan modal. Itu sering orang berpikir bahwa berinvestasi membutuhkan dana yang besar. Kenyataannya, terdapat pilihan investasi yang terjangkau, salah satunya reksadana. Kemudian yang kedua, minimnya pengetahuan. Tidak sedikit orang yang enggan berinvestasi karena minimnya pengetahuan. Namun hal ini tidak menjadi alasan karena kita dapat mengakses informasi melalui Google, situs, forum, dan seminar. Ketiga, administrasi yang rumit. Apabila dahulu mengurus administrasi dalam investasi tergolong rumit, saat ini tidak demikian. Ada pilihan investasi. Ada pilihan investasi dengan pengurusan administrasi yang mudah, salah satunya ialah reksadana. Investasi penanaman modal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di Indonesia. Kelompok dalam penanaman modal yaitu investasi langsung ataupun tidak langsung, joint venture, PMA dan PMDN. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Kedua, tingkat bunga. Ketiga, ketersediaan faktor produksi. 4, peluang pasar. 5, iklim usaha yang kondusif. 6, terjaminnya keamanan dan stabilitas politik. Teori portofolio. Teori portofolio diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz untuk pertama kalinya pada tahun 1950-an. Menurut teori Harry Markowitz tahun 1952, dalam Muhammad Samsul 2006-301 mendefinisikan portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga
diversifikasi. Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda, sehingga jika satu aset mengalami kerugian sementara aset lainnya tidak mengalami kerugian, maka nilai investasi tidak akan hilang semua. Peribahasa yang sangat terkenal dalam portofolio yaitu "Don't put all your eggs in one basket", atau jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Pelajaran ini sangat berharga karena jika keranjang tersebut jatuh, maka telur yang ada di dalamnya akan pecah semua dan kita rugi total. Ini berarti investasi harus dipilih-pilih atau asset allocation. Ada yang dalam saham, obligasi, SBI, deposito berjangka, dan reksadana. Selanjutnya harus dijelaskan secara lebih rinci. Teori portofolio adalah pendekatan investasi berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi, risiko, dan return yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Kusnan 2045, portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas. Sekuritas mana yang akan dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas atau pemodal melakukan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Pemilihan sekuritas ini dipengaruhi antara lain oleh preferensi risiko, pola kebutuhan kas, status pajak, dan sebagainya. Portofolio adalah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin, termasuk salah satunya dengan menganeka-ragamkan risiko tersebut. Oleh Irham Fahmi 2012-24. Nah, kemudian apakah tujuan dari portofolio investasi? Tujuan utamanya portofolio investasi adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam lingkup realisasi kebijakan investasi yang dikembangkan melalui pemilihan investasi yang paling andal dan menguntungkan. Portofolio terdiri dari berbagai jenis aset investasi. Untuk apa investor membentuk portofolio saham? Tujuannya untuk meminimalkan risiko. Investor dapat membentuk portofolio. Investor selalu menginginkan return yang maksimal dengan risiko yang tertentu atau mencari risiko yang rendah dengan return yang tertentu. Apakah portofolio dapat mengurangi risiko investasi? Diversifikasi portofolio merupakan cara mengurangi risiko agar investasi tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar. Dengan melakukan diversifikasi, kita bisa membayar risiko ke semua produk dan tidak berpusat di satu produk saja. Nah, pengertian investasi pada saham. Investasi saham adalah sebuah instrumen pasar keuangan yang berupa tanda penyertaan modal seseorang atau bahan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan investasi ini, juga kamu memiliki klaim atau aset, pendapatan perusahaan, dan juga memiliki hak untuk hadir di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Tujuan saham juga biasanya digunakan untuk mencari penghasilan atau investasi jangka panjang. Kemudian investasi saham ini juga perusahaan yang akan mengelola aset atau modal yang kamu setorkan. Dan biasanya investasi saham digunakan untuk tujuan tertentu di masa yang akan datang. Keuntungan investasi saham. 1. Dividen tunai, yaitu keuntungan perusahaan selama periode tertentu yang dibagikan kepada setiap pemegang saham dalam bentuk nilai tunai. Yang kedua, saham bonus. Saham bonus adalah pembagian saham kepada para pemegang berdasarkan jumlah yang dimilikinya. Kemudian 3. Capital gain. Harga saham selalu berubah-ubah setiap saat tergantung pada kondisi pasar. Kemudian kerugian investasi saham. 1. Tidak mendapat dividen. Perusahaan tidak akan membagikan dividen jika operasi perusahaan tidak menghasilkan keuntungan. Kedua, capital loss. Kadang-kadang investor menjual sahamnya lebih rendah harganya dari harga belinya sehingga mengalami capital loss. Ketiga, perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Jika perusahaan bangkrut tentu akan berdampak secara langsung kepada saham perusahaan tersebut. 4. Saham di delist dari bursa atau delisting. Saham perusahaan di delist
karena kinerja perusahaan yang buruk. Sekian video ini saya buat. Terima kasih.